Assalamualaikum Bu Prina. Waalaikumsalam Pak Dudung. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak Dudung, baik sih. Cuman Alhamdulillah ya. ya Gimana? Nih Bu, gimana? Tiba-tiba ini calling saya nih, ada apa? iya nih Bu Pak, saya sebenarnya lagi bete nih, sebel banget. Rasanya hari ini lagi butuh solusi deh dari masalah saya. Kayaknya saya butuh di coaching nih Pak. Iya boleh di coaching. Emang kenapa Ibu? Emang Ibu dari obrolan ini apa yang ingin Ibu dapatkan gitu? Iya, jadi saya tuh ingin mendapatkan solusi apa ya dari persoalan gitu. Jadi tuh Pak, tiap piket itu saya tuh merasa sebel soalnya tuh kalau piket sendirian terus, padahal satu hari itu piket bisa 2-3 orang ya. Padahal kan di jadwal itu emang udah dijadwalin satu hari itu tiga tiga guru. Terus ini saya malah sering sendirian. Kan jadi sebel ya Pak ya. Saya jadi repot nih ngurus anak-anak sendirian. Oh, jadi gitu ya masalahnya ya. Jadi Iya, itu piketnya emang satu guru itu dijadwal satu minggu berapa hari itu biasanya Bu? 1 minggu tuh 1 hari. Ya, 1 hari itu paling 2 sampai 3 orang gitu. Iya. Iya Ibu Pina, saya juga memahami ya bagaimana keadaan Ibu sekarang. Ya Ibu Pina, sebelum kita ke solusi nih ya, Ibu Pina mengetahui nggak apa penyebabnya sampai guru-guru banyak yang tidak melaksanakan piket itu Bu? Ya, mungkin karena kesibukan di rumah juga mungkin ya, Pak ya. Kan Hmm. ada yang punya anak kecil gitu, ada yang rumahnya jauh gitu. Tapi kan maksudnya ini udah jadi kewajiban kita ya. Karena Iya. udah ada dari atasan gitu langsung harusnya kan semua bisa menyadari gitu. Oh jadi itu permasalahannya seharusnya udah Iya. dari atasan gitu ya. Terus Mm-mm. permasalahannya selain itu ada lagi nggak Bu? Ya kalau saya sih untuk sekarang itu aja Pak. Jadi kalau misalkan piket itu kan misalnya tuh piket harus pakai barcode gitu ya. Jadi Hmm. pakai aplikasi gitu. Jadi satu-satu. Kadang kan di 1 jam itu anak ngeberondong gitu datang tiba-tiba gitu. Jadi kalau misalkan cuma saya sendiri rasanya keteteran. Selain itu kan kalau misalkan piket itu sebenarnya nggak hanya nyiapin anak-anak buat barcode aja ya. Jadi kayak mempersiapkan untuk pembiasaan di sekolah. Oke. Oh, iya. Emang ya Bu ya kalau lihat apa nih suatu jadwal di sekolah dikaitkan dengan kesibukan di rumah itu emang juga ya. Piket itu kan di luar jadwal ngajar ya Bu ya. Ya, ketika kita ditugaskan untuk mengajar emang perasaan itu seperti kayak ada beban tambahan gitu. Bukan seperti itu. Iya. Gimana nih Bu nih? Biar menurut Ibu yang idealnya seperti apa tuh? Kalau misalkan untuk piket gitu. Kalau menurut saya sih idealnya ini kan hanya 1 minggu sekali gitu ya. Idealnya sih semuanya bisa mengikuti. Kalaupun misalkan tidak bisa mengikuti berarti ada sesuatu hal yang urgent gitu, bisa kita maklumi. Tapi kalau misalkan tidak ada hal yang urgent, kadang saya sendiri juga sama ya sibuknya, ada punya anak kecil ya, punya suami di rumah. Tapi kan gimana sih cara apa ya pintar-pintarnya kita aja membagi waktu gitu kan. Emang sih Pak Oh, Dudung, jadi kalau misalkan piket itu datangnya harus jam 6 lebih 15 Pak Dudung. Padahal kan pembelajaran mulainya itu jam 7.15 gitu. Mungkin itu oh, yang memberatkan ya karena harus datang jam 6.15 gitu. oh iya berarti gitu ya. Jadi kalau untuk apa namanya kalau yang namanya piket jadwal piket itu emang juga apa namanya kita harus berangkat lebih awal seperti itu ya Bu ya. Dan juga kita Hmm, sedikit apa menambahkan waktu berangkat kita ya lebih pagi iya seperti itu ya Bu betul. ya. Iya Pak. Terus itu Bu apa namanya dari Gimana? beberapa masalah Ibu ya yang Ibu gambarkan tadi apa sih langkah yang cocok gitu Bu yang harus dilakukan? Mungkin apa ya?
Yang pertama mungkin selalu diingatkan nggak ya oleh atasan gitu. Terus yang kedua mungkin diingatkan juga oleh saya gitu ya. Mungkin karena selama ini beliau-beliau ini merasa saya tidak keberatan, jadi ya udah nggak apa-apa kayaknya kalau misalnya nggak datang. Padahal saya merasa kerepotan. Apa mungkin itu juga gitu ya? Karena saya tidak bicara secara langsung gitu. Gimana kerepotan saya selama menjadi guru piket. Jadi mereka kayak fine-fine aja gitu. Hmm. Jadi untuk tadi Purupin kan harus ada apa dari kepala sekolah ya, itu dari Mm-mm. yang mengingatkan itu dari kepala sekolah ke terus Mm-mm. guru. Itu di antara dua itu menurut Bu Pina mana yang lebih dulu mengingatkan gitu? Apakah langsung kepala sekolah atau teman gitu? Ya, menurut saya sih yang pertama mungkin diingatkan oleh teman dulu ya, Pak ya. Hmm? Kecuali kalau diingatkan dengan teman tidak ada perubahan, mungkin nanti saya akan bicara kepada kepala sekolah gitu. Tapi kalau misalkan udah saya kasih tahu terus dia ada perubahan, ya kayaknya nggak akan sampai ke kepala sekolah gitu. Terus selain mengingatkan ada cara lain Bu untuk menyadarkan gitu teman-teman untuk mengenai piket gitu ada lagi nggak Bu selain mengingatkan dari kepala sekolah dan rekan guru mungkin? Kalau menurut Ibu Ah, gimana? kalau menurut saya sih ya sejauh ini itu aja sih Pak yang saya pikirin Hmm. gitu. Hmm. Terus Ibu rencana Ibu selain untuk mengingatkan itu misalkan mengingatkannya itu dalam lingkup misalkan dalam suatu acara atau seperti apa gitu Bu? Mengingatkannya apa Oh, dengan sebenarnya sih di sekolah saya kan ada yang namanya komunitas belajar ya Pak ya. Jadi di sana Kumpul ya itu Bu ya? iya, jadi di sana itu bisa membahas apapun yang menjadi hambatan kita di sekolah. Mungkin di acara itu ya saya akan mengutarakan bagaimana sih unek-unek saya tentang permasalahan saya selama ini, atau mungkin juga siapa tahu kan guru yang lain juga merasakan hal yang sama gitu kan, Oh jadi iya kita bisa betul. mungkin jadi kita bisa bertukar pikiran ya Pak Dudung ya, gimana sih gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau misalkan hari itu beliau datang juga jadi merasa tergugah hatinya ya untuk berubah. Wah iya betul. Bagus tuh Bu tuh selain tadi saling mengingatkan dari kepala sekolah dan juga tadi teman sejawat, Ibu juga membuat rencana yaitu akan apa di Kombel tadi ya. Di Iya. Kombel Ibu akan open saling Mm-mm. apa namanya bertukar pikiran atau sharing seperti itu ya Bu ya. Iya, Oh itu betul. rencana bagus sekali Ibu. Jadi rencana yang Ibu lakukan itu untuk mengaktifkan kumbalnya itu kan mungkin lebih aktif ya Bu ya, yang mana diisinya itu untuk saling mengingatkan. Emang selain mengingatkan di Kombel juga misalkan eh, caranya dengan seperti apa Bu di Kombel? Apakah dengan acara seperti apa gitu? Ya kalau misalkan di Kombel sih ya terbuka aja Pak. Apa sih biasanya yang menjadi moderator gitu ya kan ketuanya gitu. Paling nanti dimediasi sama beliau gitu. Apa sih yang selama ini menjadi kendala? Kan karena kita juga sering melakukan refleksi ya Pak ya atas kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kayaknya ini akan menjadi satu momen refleksi untuk jadwal piket guru gitu. Oh iya, luar biasa Ibu, itu ada ide ya. Iya, Jadi dari Kombel dari untuk piket jadwal, ada jadwalnya seperti itu. iya. Ibu kan tadi udah menjelaskan terkait solusi, terus komitmen apa yang akan Ibu lakukan gitu? Komitmen apa yang Ibu lakukan atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai komitmen itu seperti apa? Ya yang pertama sih pastinya akan menjadikan berusaha untuk menjadikan diri ini menjadi contoh ya. Jadi kadang kalau misalkan cuman hanya sebatas omongan aja nggak tersentuh hatinya. Mudah-mudahan dengan menjadikan contoh gitu loh. Jadi dia, duh merasa malu mungkin ya atau segan gitu. Selama ini yang ini kok hadir terus gitu. Sedangkan saya kok bisa nggak hadir. Kalau misalkan dia aja bisa,
kenapa kita nggak bisa gitu kan. Waduh, betul betul. Iya betul. Terus juga yang bisa membantu Ibu siapa tuh kira-kira? Kalau yang bisa membantu saya sih paling ya saya akan minta bantuan guru senior ya. Gimana pun juga kan guru senior lebih punya pengalaman dan bisa mengutarakan dengan lebih santun mungkin ya. Takutnya kalau saya yang ngomong nantinya jadi sakit hati. Kalau misalkan senior yang ngomong mudah-mudahan gitu ya. Terus mungkin ya pasti kepala sekolah ya Pak ya. Iya betul. Kali ke Bapak kepala sekolah gitu, minta ke Bapak gimana sih Pak gitu cara supaya bisa merubah gitu loh sistem piket guru ini gitu menjadi lebih sehat gitu ya. Lebih sehat, lebih hidup ya. Iya. Iya, Rupina, alhamdulillah ya. Dari tadi yang disampaikan dari Ibu, dari apa namanya, apa yang Ibu inginkan, terus solusi-solusi Ibu mengenai piket guru, ya, piket guru yang mana itu sedikit miss ya, sehingga ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa tidak adil gitu kan. Tapi dengan tadi apa yang dikatakan Ibu juga, baik itu dari rencana dan juga apa namanya, ide-ide yang Ibu sampaikan dan juga apa yang harus didulukan dulu terlebih dahulu ya mengenai supaya memiliki kesadaran para guru untuk mengenai piket ini. Wow, luar biasa sekali. Ini juga apa yang sampaikan Bu Rupina itu mungkin saya akan pakai juga ya. Saya akan juga pakai juga. Soalnya sama juga nanti kan saya akan terapkan terkait apa yang ide-ide yang Bu Pina sampaikan itu akan saya coba terapkan juga Bu Pina. Karena kan bagaimanapun juga kita tidak bisa ya Bu Pina ya bekerja sendiri ya. Terus bagaimana juga kan ya, lembaga itu kan harus ada yang namanya kerja gitu kan harus ada kelompok kolaborasi ya kerjasama seperti itu. Betul. Selain itu ada lagi yang mau disampaikan Bu Pina? Sejauh ini sih yang jadi unek-unek itu aja ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ada lagi saya calling Pak Dudung lagi aja ya. Oh iya, nanti Bu Pina kapan nih kira-kira akan terlaksana ini? Nah itu kan kombelnya tuh hari Kamis depan ya. Nah mudah-mudahan nanti di hari Kamis depan saya bisa melaksanakan ya komitmen yang sudah saya buat gitu loh. Wow, secepat itu ya. Iya, kan lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Iya betul. Jadi dengan melaksanakan kombel itu secepatnya, nanti Ibu langsung di sana untuk menentukan dari sharing-sharingan guru-guru lain mengenai jadwal gitu kan, dibahas dan carikan solusi seperti itu ya. Iya betul. Apakah mungkin akan ada pergantian hari gitu ya untuk piketnya, mungkin misalkan ada orang yang di hari Senin merasa kerepotan ingin pindah ke hari Jumat misalkan gitu ya, karena misalkan di Jumat itu suaminya libur misalkan, kan bisa kita diskusikan di ruang komunitas belajar nantinya ya. Iya, alhamdulillah ya Bu Brina ya. Iya. Tadi juga ide-ide yang Bu Brina bagus sekali, luar biasa. Ada lagi yang sampaikan Ibu? Udah kayaknya Pak Dudung. Cukup ya, alhamdulillah. Nanti saya di minggu-minggu depan Ibu kalau mau itu lagi insya Allah saya siap dengarkan ya. Nah, cerita berikutnya nanti setelah kombel dilaksanakan, terus setelah mendapatkan peringatan itu solusi yang dari ibu-ibu, ide yang disampaikan Ibu, solusi-solusi yang disampaikan Ibu, nanti yang tadi Ibu katakan mau dijalankan secepatnya minggu ini. Nah nanti kira-kira di minggu depannya Bu ya. Nanti saya akan tanya lagi progresnya apa, guru-gurunya masih seperti ini, nanti saya pengen tahu ceritanya lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu misalkan itu berhasil, wow luar biasa itu Bu. Dan saya juga yakin apa yang disampaikan Ibu ini mengenai ide, rencana dan juga apa namanya komitmen ya. Dari tadi Ibu menjelaskan segalanya, siapa yang akan membantu, bagaimana kegiatannya, dan saya rasa insya Allah Ibu nanti semua yang dipaparkan oleh Ibu Prina akan berjalan dengan lancar. Itu harapan kita semua ya. Ya, terima kasih Bu Prina. Iya, sama-sama Pak Dudung. Oh iya, Bu Prina setelah ini mau kemana lagi? Habis ini mau jemput anak Pak Dudung. Oh, mau jemput anak. Oh, jemput anak. Sudah selesai nih.
Pak, udah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Udah selesai? Ini 1 menit lagi, Pak, saya. Oh iya. Mau di closing dulu. Oke, terima kasih ya Bu Pina ya. Oke, Nanti Pak kita Dudung. ketemu minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak Dudung. Makasih ya, sudah meluangkan waktu nih siang ini Pak Dudung. Iya, terima kasih juga Ibu. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Dudung kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, sehat. Tumben sekali nih Pak Dudung ngajak ngobrol nih kali ini. Pak Dudung pengen ngomongin apa nih siang ini? Iya Bu, ini pengen apa ya? Sebenarnya banyak sekali yang saya rasakan itu di sekolah Bu. Banyak sekali anak-anak yang mengenai sampah gitu. Oh gitu. Apa berserakan di sekolahan gitu kan, di kelas. Oke ya, jadi Pak Dudung berpikir masih banyak anak yang kurang disiplin akan kebersihan gitu ya Pak Dudung ya? Iya begitu Ibu. Terus Pak Dudung jadi berpikir mungkin ya gimana sih caranya gitu ya supaya anak-anak bisa lebih disiplin gitu ya untuk masalah kebersihan itu gitu ya? Iya begitu. Tempat-tempat sampah udah disediakan gitu ya? Iya, jadi begini tempat sampah kan ada gitu kan, tapi kenapa gitu sampah masih berserakan gitu? Seperti itu. Oke, siap Pak. Nah, mudah-mudahan dalam percakapan kita kali ini bisa mencerahkan ya Pak ya. Amin. Emang itu tujuan saya Bu, seperti itu. Ya, nah Pak, karena ini percakapan singkat ya Pak ya. Sebenarnya apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari akhir percakapan kita kali ini? Tujuan Pak Dudung melakukan percakapan kali ini tuh apa sih? Sengaja saya hubungi Ibu itu, saya pengen ini Bu, apa namanya, biar anak-anak punya kesadaran sendiri gitu, bagaimana tidak membuang sampah sembarangan seperti itu Bu. Karena kan bagaimanapun juga sampah yang berserakan itu tidak enak dilihat ya Bu ya, tidak enak dilihat dan juga bisa mengganggu kesehatan juga gitu kan. Apalagi zaman sekarang pancaroba mulai musim hujan gitu kan. Jadi benar-benar kita itu harus lingkungan itu harus bersih seperti itu. Harus ekstra perhatiannya gitu ya. Iya begitu ya. Iya, jadi sekarang Pak Dudung itu ingin menemukan solusi ya. Gimana sih caranya supaya anak-anak itu bisa lebih disiplin dalam kebersihan ya gitu ya Pak ya? Betul sekali itu Bu, betul. Oke. Nah, tadi kan Pak Dudung udah ngomong tentang disiplin kebersihan terus ya Pak Dudung ya. Nah, saya mau tanya nih, menurut Pak Dudung sendiri, bagaimana sih ciri-ciri anak-anak yang sudah disiplin dalam kebersihan itu sih Pak? Coba bisa nggak Bapak deskripsikan apa yang membuat Bapak berpikir bahwa anak-anak itu kurang disiplin dalam hal kebersihan gitu? Kalau menurut saya tipe anak yang sudah disiplin itu tanpa diperintah ya Bu, tanpa diperintah, tanpa disuruh, itu anak itu punya kesadaran sendiri membuang sampah ke tempatnya langsung gitu kan. Terus juga baik itu sampah bekas dia makan ataupun di luar gitu, walaupun misalkan di halaman sekolah jauh tempat sampahnya, mereka dengan membawa sampahnya itu ke tempat sampah gitu, membuangnya. Menurut saya itu sudah mempunyai kesadaran. Saya pengennya seperti itu, anak-anak mempunyai kesadaran seperti itu. Dan itu adalah idealnya menurut saya kalau siswa itu bisa membuang sampah pada tempatnya, sesulit apapun, di kondisi bagaimanapun lagi apapun gitu, menyempatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, seperti itu ya. Jadi menurut Pak Dudung itu ciri-ciri anak yang kurang disiplin tuh, jadi mereka di mana aja gitu ya, membuang sampahnya walaupun udah dipersiapkan. Jadi Pak Dudung itu pengennya tumbuh kesadaran diri ya. Jadi nggak usah disuruh
menempuh gitu ya Pak Dudung ya. Nah, Betul. sekarang menurut Pak Dudung, apa sih hambatan yang Bapak alami dalam mencapai tujuan Pak Dudung ini gitu loh? Oh iya, kalau saya lihat hambatannya mungkin apa ya, dari setiap sampah yang ada itu anak-anak mungkin kurang di apa ya, hambatan yang saya lakukan itu adalah ketika anak tidak sadar membuang sampah pada tempatnya, itu maksudnya Ibu maaf untuk hambatan ini ya, apa hambatan saya untuk melakukan kesadaran ke anak gitu ya? Iya betul. Ya Iya mungkin hambatannya apa ya Pak Dudung? Kenapa sih yang Pak Dudung inginkan itu belum tercapai gitu loh? iya, keinginan saya itu hanya menumbuhkan rasa kesadaran aja gitu. Mungkin Ya, hambatannya untuk mencapai anak menempuh sadar itu kesulitannya mungkin apa gitu ya? kesulitannya mungkin, mereka kurang tahu bahaya dari apa namanya, buang sampah sembarangan, efeknya mungkin dari buang Iya. sampah sembarangan itu akan menyebabkan apa, mungkin mereka jadi Hmm, kurang memahami dan mereka juga kurang pengetahuannya mungkin mengenai, kebersihan itu manfaatnya untuk kita apa, dengan membuang sampah sembarangan akibatnya apa, mungkin mereka belum memahami itu. Jadi iya. hambatannya itu, bagaimana si anaknya itu punya kesadaran untuk bisa membuang sampah, mungkin hambat. Oh, seperti itu. Nah, itu tadi hambatan Pak Dudung ya. Jadi belum ada kesadaran dari anak gitu ya. Nah, terus Pak Dudung sendiri pengennya gimana sih? Atau idealnya kondisi seperti apa sih yang Pak Dudung itu inginkan gitu? Yang saya inginkan ya sekolah yang bersih gitu kan, sekolah yang bersih, kelas yang bersih gitu kan, terus juga meja yang rapi, semuanya tanpa ada sampah gitu kan di pojokan, apalagi di bagian kelas belakang tuh Bu. Sampah itu selalu ada di setiap jam walaupun udah disuruh dibuang, itu ada lagi, ada lagi. Nah, yang saya harapkan itu sekolah yang benar-benar asri, bersih dan tidak ada sampah gitu kan. Seperti itu yang saya harapkan. Oke, jadi menurut Pak Dudung itu idealnya di setiap pojok sekolah itu memang eh, anak itu jajan menghasilkan sampah, tapi dia bisa membuang sampah di tempatnya mungkin kayak gitu ya Pak Dudung ya. Iya, iya betul, begitu Bu. Iya. Nah, tadi kan Pak Dudung udah mengutarakan ya ideal kondisi ideal menurut Pak Dudung itu seperti itu. Kalau melihat kondisi ideal yang tadi Bapak sebutkan ya, yakni pengennya di sekolah itu nggak ada sampah gitu ya, terus anak punya kesadaran sendiri. Sekarang eh, kalau melihat kondisi ideal yang tadi Bapak sebutkan itu, kita buat skala deh Pak, dari 1 sampai 10 ya. Ya. Kira-kira menurut Bapak sekarang ini sudah menciptakan kondisi di skala berapa sih? Kalau saya melihat dari skala berapa itu mungkin saya 7 ya Bu ya. Posisi saya di Gitu. angka 7 gitu kan. Nah, Jadi oke. sudah dirasakan iya seperti itu, tapi Baik, belum. baik. Nah, di angka 7 itu menurut Bapak itu seperti apa sih, Pak? Di angka 7 itu yaitu kita sudah memberikan perintah kepada anak mengenai kebersihan, terus kita juga sudah memberikan contoh, tapi tetap Hmm, aja anak tidak melakukannya itu. Mungkin dengan nanti dimaksimalkan uh, akan naik levelnya dengan apa namanya peningkatan-peningkatan kinerja yang mungkin misalkan kita memberikan apa namanya pemahaman kepada peserta didik seperti itu mengenai sampah seperti apa seperti betul, itu Bu. betul, siap. Nah, Pak Dudung ya, tadi idealnya udah seperti itu. Terus sekarang udah idealnya di angka berapa? Nah, Pak Dudung sendiri ingin meningkatkan kondisi Pak Dudung ini menjadi angka berapa sih dalam Kalau beberapa jangka waktu ke depan gitu? kalau saya ingin mengingatkan ke jangka berapa ya saya inginnya dalam waktu apa ya bulan-bulan ini langsung 10 gitu Bu. Masya Allah, mudah-mudahan ya Pak 10. Dudung ya. Iya iya pengennya 10 langsung. Oke.
Nah, Bapak kan udah membayangkan idealnya ya. Menurut Pak Dudung, apa sih rencana Bapak supaya bisa mencapai kondisi ideal yang tadi Bapak harapkan itu? Oh iya, rencananya mungkin saya sudah menyiapkan apa ya, mungkin nanti setiap pembelajaran saya di pertengahan saya tampilkan video, mungkin video tentang kebersihan, tentang bahaya sampah atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari sampah yang dibuang sembarangan, itu salah satunya. Terus yang keduanya mau apa namanya, menjadikan ya kebersihan ini sebagai salah satu proyek gitu ya, proyek P5. Nah Masya itu Allah, Masya nanti kan Allah. proyek P5 nanti berkaitan dengan bumi asri ya, asri bumi biar nanti lingkungan bersih seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Keren banget ya Pak Dudung ya. Amin, Nah, mudah-mudahan itu rencana Pak Dudung ya Pak Dudung. ya. Kira-kira nih Pak Dudung ada nggak orang atau siapa gitu yang bisa membantu Pak Dudung dalam melakukan rencana aksi ini gitu loh. Oh, kalau saya melihat apa ya namanya, kalau untuk di lingkungan kelas ya Bu ya, lingkungan kelas mungkin saya minta bantuan satu dari wali kelas secara tidak langsung saling mengingatkan ke guru-guru yang lain, saling mengingatkan setiap pembelajaran siapapun salah satu kebersihan itu harus dijadikan salah satu kesepakatan kelas juga. Minta kebantuan kepada wali kelasnya gitu untuk dibuatkan salah satu untuk membuang sampah sembarangan sebagai salah satu kesepakatan kelas salah satunya. Terus untuk ruang lingkup yang tadi untuk P5 itu mungkin saya akan berkoordinasi ya dengan kepala sekolah dan pihak kurikulum juga untuk menjadikan proses ini program ini menjadi suatu proyek P5 gitu. Masya Allah. Nah, ada lagi nggak Pak kira-kira Pak yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan nih kondisi yang Bapak harapkan itu? Mungkin kalau untuk karena ini kan untuk mencapai skala 10 karena proyek masih lama mungkin bertahap ya Bu ya. Nah, dari lingkungan kelas dulu ketika saya ngajar mungkin yang lebih urgent saya lakukan yaitu ketika ya seperti tadi membuat poster-poster itu ditempel di setiap kelas ada buang sampah sembarangan seperti itu. Mungkin itu yang dilakukannya tambahannya. Dan Nah, setiap titik-titik yang rawan banyak sampah itu harus ada istilahnya infografis lah gitu ya atau poster gitu. nah, sekarang kapan nih kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana-rencana Bapak itu? Kalau untuk rencana dalam skala kelas ya yang tadi kebersihan kelas mungkin mulai besok bisa mungkin ya saya laksanakan. Tapi kalau untuk proyek kelimanya itu saya mungkin akan melakukan perencanaan dulu Bu. Nanti kita akan ngobrol berdiskusi dengan kurikulum dan juga kepala sekolah. Kalau untuk yang kelas 6 mungkin insya Allah besok akan dilaksanakan. Oke, Masya Allah. Nah, sekarang target tercapainya kondisi yang sesuai Bapak harapkan itu kira-kira kapan target tercapainya? Kalau tadi kan rencana pelaksanaannya nih, kalau sekarang target pencapaiannya itu kira-kira kapan ya Pak Dudung? Kalau target akan tercapai jika semua guru yang tadi saya minta bantu ya, yang bisa membantu saya itu semuanya bekerja sama, ya berkolaborasi gitu kan. Kayaknya untuk tercapainya ini lingkungan bersih ini minggu-minggu ini juga bisa mungkin secepatnya akan terlaksana gitu seperti itu. Mungkin seperti Ya, itu. ya jadi secepatnya ya Pak Dudung ya. Udah nggak sabar nih pengen melihat progres rencana Pak Dudung ya. Gimana Iya, nanti kalau misalkan kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, kalau misalkan udah seminggu ya Pak Dudung tadi ya? ya seminggu mungkin nanti saya akan kalikan nanti mulai besok saya akan coba melaksanakan langsung ya Bu ya apa yang tadi saya katakan sebagai solusi yang akan saya lakukan gitu kan. Nanti juga saya akan cerita ke Ibu Prina juga nih mengenai 1 minggu ini ketika saya sudah melaksanakan di kelas dan juga ya seminggu mungkin nanti saya akan kalikan nanti mulai besok saya akan coba melaksanakan langsung ya Bu ya apa yang tadi saya katakan sebagai solusi yang akan saya lakukan gitu kan. Nanti juga saya akan cerita ke Ibu Prina juga nih mengenai 1 minggu ini ketika saya sudah melaksanakan di kelas dan juga program rencana saya untuk P5 nanti sejauh mana sampai progresnya nanti akan saya cerita lagi Bu. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya
bisa tercapai semua kondisi ideal yang Bapak harapkan ya. Mudah-mudahan Amin. nih nanti di 1 atau 2 minggu ke depan kita bisa ngobrol bareng, bisa membahas sejauh mana progres yang sudah Pak Dudung capai ya, Pak Dudung ya. Amin. Ya begitu, Bu. Amin. Oke, udah kalau gitu terima kasih ya Pak Dudung ya atas Saya yang berterima kasih, Bu. Makasih Ibu udah mau menyempatkan waktunya gitu, Bu. Jangan sama-sama kapok ya, Bu ya. Dudung. Oke. Sekarang terima kasih Pak Dudung. Nanti kita ketemu Ya. lagi ya di 1 atau 2 minggu selanjutnya. Semangat Pak Ya. Dudung. Semangat, Bu. Terima kasih.